klien atau pasien. Klien itu penyebutan untuk di luar rumah sakit, sedangkan pasien untuk penyebutan di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu sebutannya pasien, sedangkan di luar itu klien. Klien itu digunakan di komunitas gerontik, ya. Komunitas gerontik, apalagi satunya. Intinya di luar rumah sakit, ya. Baik di berbagai macam tatanan pelayanan kesehatannya, ASKEP. Tahapan-tahapan ASKEP itu ada pengkajian. Ya. Nanti kita akan pelajari tentang pengkajian, kemudian diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Jadi ada 5 tahapan dari asuhan keperawatan. Ya. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian ini hal yang paling penting bagi perawat agar bisa mendapatkan data yang lengkap untuk menegakkan atau menentukan diagnosis keperawatannya. Tanpa ada data dari pengkajian, maka diagnosis keperawatan tidak bisa ditegakkan. Di pengkajian itu dibagi 2, ya. Ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektif itu data atau informasi yang didapatkan dari pasien atau keluarga. Sedangkan data objektif, data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atau pengukuran oleh perawat yang hasilnya akan sama ketika diperiksa atau diukur oleh perawat lain, gitu ya. Contoh, kalau data subjektif, pasien mengatakan sakit perut. Kemudian perawat melakukan pengkajian pemeriksaan fisik pada perutnya menggunakan auskultasi, terdengar bising usus 40 kali per menit, contoh. Bising ususnya, peristaltiknya terdengar 40 kali per menit. Ya. Ketika terdengar 40 kali per menit, ketika diperiksa oleh perawat lain, maka hasilnya akan tetap sama pada saat itu, yaitu 40 kali per menit. Kurang lebihnya berkisaran di situ. Itulah data objektif. Kalau data subjektif ketika diukur oleh orang lain, ketika ditanya, Bapak sakitnya di sebelah mana? Orang itu akan berpindah, ya. Bisa sakit di bagian dada, atau sakit di bagian perut bawah, sakit di bagian perut atas. Itu akan berbeda-beda, tergantung dari penanyanya. Jadi pengkajian itu ada 2, data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu yang didapat dari pasien, data objektif data yang didapat dari hasil pengukuran atau pemeriksaan yang ketika diukur kembali hasilnya akan tetap sama. Tensi nggak akan berubah pada saat itu ketika diperiksa oleh orang lain, tentunya dengan tensi digital, ya, yang lebih pasti. Baik, kita akan belajar pengkajian, ya. Pengkajian pada keperawatan medikal bedah. Sudah terlihat? Belum, Bapak, masih loading. Suara saya jelas, ya? Jelas, Pak. Oke. Sudah? Baru tulisan pengkajian aja, Bapak. Sekarang? Sudah ada, Bapak. Oke. Ya. Format pengkajian keperawatan medikal bedah, ya.
Diawali dengan tanggal masuk rumah sakit. Tanggal masuk rumah sakit kita tulis jamnya jam berapa ya. Jam berapa pasien masuk rumah sakit. Kemudian tanggal pengkajian, kapan Anda melakukan tanggal pengkajian, kemudian nomor registrasi rumah sakit ya. Kemudian jam pengkajiannya kapan, melakukan pengkajian jamnya. Diagnosa masuknya kapan. Kemudian ini masuk hari rawat keberapa. Kalau pasiennya masuk tanggal 2, berarti kalau pengkajiannya sekarang sudah masuk hari rawat ke 3. Ya. Identitas klien, nama, umur, jenis kelamin, status marital, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan. Agama kenapa harus tahu? Supaya Anda tidak salah dalam memberikan asuhan keperawatan secara etis ya, secara spiritual, biar nanti Anda tahu ternyata pasien ini beragama ini, sehingga Anda bisa menyesuaikan asuhan keperawatan yang diberikan ya, tidak memaksakan. Kemudian suku bangsa ini Anda harus tahu supaya nanti ketika setiap suku bangsa itu memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Ketika Anda menyampaikan kepada pasien, maka lebih bijak menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau tidak tahu, maka gunakan orang lain untuk menyampaikan informasinya supaya informasi itu tersampaikan kepada pasien. Pendidikan perlu diketahui ya. Ketika Anda bicara dengan pendidikannya hanya SMP, maka usahakan bahasanya bahasa yang lebih sederhana yang bisa dipahami. Ketika pasien yang Anda lakukan asuhan keperawatan pendidikannya S3 keperawatan ya, Anda harus lebih memahami bahwa pasien tersebut lebih paham, lebih pintar dari Anda. Maka bagaimana secara bijak Anda melakukan pengkajiannya ya. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan itu mempengaruhi kondisi kesehatan pasien biasanya ya. Kemudian ada keluhan utama. Keluhan utama ini keluhan yang satu nantinya akan menjadi diagnosis aktual keperawatan ya. Menjadi diagnosis aktualnya. Keluhan utama. Contoh, pasien mengatakan sesak nafas. Itu ada keluhan utama. Ya. Contoh, pasien mengatakan nyeri, sakit pada dada sebelah kiri. Itu adalah keluhan utama. Keluhan utama adalah berarti yang utama gitu loh ya, bukan bawaan yang lain. Saya merasa keluhan utama itu keluhan yang menyebabkan pasien itu harus masuk rumah sakit gitu ya. Jangan sampai iya saya merasakan nyeri, terus apa lagi Pak? Sesek, terus apa lagi Pak? Lemes, terus apa lagi Pak? Pusing. Itu bukan keluhan utama lagi itu. Ya, keluhan utama itu cuma satu, apa yang menyebabkan dia masuk rumah sakit gitu ya, atau yang dia rasakan saat ini. Riwayat penyakit sekarang, ceritakan bagaimana pasien itu sakit ya, mulai dari awal dia memiliki keluhan tersebut ya. Contoh, pasien mengatakan sudah 2 bulan pasien merasa batuk yang tidak sembuh-sembuh, pasien sudah berobat ke puskesmas, pasien sudah berobat ke dokter umum dan masih belum sembuh batuknya. Kemudian pasien dilakukan pemeriksaan lab, hasilnya adalah pasien positif TBC. Kemudian pasien mengalami sesak nafas sehingga pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang karena pasien dicurigai memiliki keluhan penyakit corona contoh ya. Jadi lebih jelas kapan pasien itu mulai merasakannya sampai pasien itu di tempat di mana dia dikaji saat ini. Jadi seperti itu riwayat penyakit sekarang ya. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Tanyakan, pernah nggak dia dirawat? Kalau pernah, kapan? Diagnosanya apa? Riwayat penyakit kronik dan menular, jika iya, jenisnya apa? Riwayat kontrolnya bagaimana? Kalau dia pernah punya penyakit TB, riwayat kontrolnya bagaimana? Tas atau tidak? Kemudian riwayat penggunaan obat selesai atau tidak? Ya. Kemudian riwayat alergi.
Punya alergi tidak? Baik alergi obat, alergi makanan, dan alergi yang lain. Kemudian riwayat operasi. Ada nggak pasien mengikuti riwayat operasi? Jika iya, operasi apa dan kapan dilakukan? Kemudian lain-lain. Setelah itu riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga, jika ada riwayat penyakit keluarga, jenis penyakit keluarganya apa? Apakah keluarga punya kencing manis? Apakah keluarga punya hipertensi, stroke, ya, penyakit-penyakit yang biasanya nurun kepada keturunannya, ya. Kemudian buat genogram. Nah, genogram ini minimal 3 generasi, ya. Genogram ini minimal 3 generasi. Saya akan jelaskan dulu. Kotak ini adalah laki-laki, bulat adalah perempuan, yang disilang ini artinya sudah meninggal, yang di gambar penuh dikasih warna penuh hitam ini adalah pasiennya. Garis horizontal itu menandakan hubungan suami istri. Kemudian garis ke bawah itu menunjukkan bahwa hubungan keturunan orang tua dan anak. Kemudian garis titik-titik melingkar, lingkaran titik-titik itu menandakan bahwa mereka tinggal satu rumah. Yang dikatakan 3 generasi adalah satu. Generasi 1 ini adalah generasi 1. Kemudian generasi 2, kemudian generasi 3. Jadi pasien berada di generasi ketiga. Untuk mengetahui bahwa pasien ini memiliki keturunan dari mana penyakitnya. Oh, ternyata dari keluarga bapak dia punya darah tinggi. Dari nenek kakek dia punya stroke, sehingga saat ini dia mengalami stroke, ya, contoh. Kemudian dilingkari siapa yang tinggal satu rumah. Fungsinya apa? Untuk jika ada penyakit yang menular itu bisa terdeteksi bahwa satu keluarga itu. Kemudian perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Contohnya apakah pasiennya minum alkohol, merokok, konsumsi obat-obatan, kemudian apakah pasiennya rajin olahraga, ya, keterangannya olahraga apa. Kemudian observasi dan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, ya. Mulai dari suhu, nadi, tekanan darah, dan respiratory rate atau pernafasan, ya. Kemudian kesadaran ada kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, koma. Kemudian sistem pernafasan, di sistem pernafasan ini tanyakan ada keluhan sesak atau nyeri waktu napas atau ortopnu, batuk produktif atau tidak produktif, ya. Sekretnya ada atau tidak, konsistensinya kental, encer, kemudian warnanya kuning, hijau, bening, baunya bagaimana, amis atau yang lain. Penggunaan otot bantu nafas, apakah terlihat di leher ada otot bantu nafas, abdomen, kemudian retraksi dada, irama nafasnya bagaimana, apakah atau tidak teratur, Frexerumnya teraba atau tidak, pola nafasnya, dyspnea, maul, jenis tux, biot, suara nafas, vesikuler, bronkofesikuler normal, ya, trakeal normal, bronkial normal, bronki tidak normal, wheezing tidak normal, crackless tidak normal. Kemudian alat bantu nafas dipasang atau tidak, jika iya jenisnya sungkup, masker, atau nasal kanul atau reservoir, jumlah alirannya berapa liter per menit, gitu ya. Kemudian pasiennya menggunakan WSD atau tidak, kalau iya berikan kejelasan, tracheostomi, kemudian lain-lain. Pada sistem kardiovaskuler dihitung tekanan darahnya, frekuensi nadinya, heart rate-nya berapa. Keluhan nyeri dada, ya. Ada keluhan nyeri dada, jika iya pengkajiannya diteruskan dengan pengkajian PQRST. P adalah provokatif, yaitu penyebabnya apa yang bisa menyebabkan nyeri. Q quality, quality itu seperti apa nyerinya, seperti ditusuk-tusuk atau seperti tertimpa benda berat. R regio, letaknya di mana nyeri itu. Kemudian S severity, skala, berapa tingkat nyerinya, bisa menggunakan skala nyerinya 6, 7, 8 contoh. Time
time itu waktu kapan terjadinya nyeri. Gitu ya. Jika ada keluhan yang nyeri pada pasien, maka dilanjutkan dengan pengkajian PGRST. Kemudian irama jantung reguler atau irregular. Suara jantung normal S1, S2. Murmur galap tidak normal ya. Ictus cordis. Inspeksi ictus cordis posisinya di mana? Tidak begitu tampak ya. Pak, apa ictus cordis? Silahkan nanti browsing cari sendiri ya ictus cordis itu apa. CRT kali capillary level time. Capillary level time ya. Dengan cara pengukurannya yaitu memencet di ujung kuku pasien. Kemudian dia akan kembali normal merah berapa detik. Normalnya kurang dari 3 detik gitu ya. Akral hangat, kering, merah, basah, pucat, panas, dingin. Sirkulasi perifer normal, menurun. Kemudian pemeriksaan JVP, jugular venous pressure di leher, kemudian CVP, pemeriksaan central venous pressure, kemudian CTR, cardiothoracic ratio untuk mengetahui pembesaran jantung, kemudian ada ECG, elektrokardiografi untuk mengetahui jantung kondisinya sehat atau tidak, interpretasinya bagaimana, kemudian lain-lain ya. Kemudian sistem persarafan, di situ ada refleks, ada GCS, ada refleks fisiologis, refleks normal, ada refleks patologis, refleks yang tidak normal. Kemudian ada keluhan pusing. Kalau ada keluhan pusing maka lanjutkan pengkajiannya menggunakan PGRST ya. Kemudian pemeriksaan saraf kranial ada N1, nervus 1 sampai nervus 12, normal atau tidak normal, jika tidak seperti apa masalahnya. Kemudian pupil, isokor, anisokor, isokor itu kanan kiri sama. Pupil normalnya lingkaran diameternya ya 1 sampai 3 itu normal. Kemudian sklera icterus atau icterus atau anicterus. Sklera, cara pemeriksaannya pasien suruh melihat ke bawah, kemudian perawat menarik kelopak mata ke atas. Kemudian konjungtiva, anemis atau tidak anemis, dengan cara pemeriksaannya pasien suruh melihat ke atas, perawat menarik kelopak bagian bawah untuk melihatnya. Kemudian tanyakan istirahat tidur berapa jam, ada gangguan atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini sistem perkemihan ya. Pada sistem perkemihan, kebersihan genitalia, sekret, ulkus, kebersihan meniscus uretra, keluhan kencing bila ada, dan jelaskan. Oke. Nah, pengkajian inilah nanti yang didapatkan dari pemeriksaan fisik ke pasien. Dengan maksud apa? Data ini harus lengkap supaya Anda mampu menegakkan diagnosis keperawatan. Ya. Ini sudah ada semua lengkap. Sistem muskuloskeletal ya. Karena dasar kita sebagai perawat adalah di pengkajian. Kalau kita tidak punya data dari pengkajian ya kita ya apa istilahnya sana sini ikut gitu aja ya. Karena apa? Tidak punya pendirian. Kalau Anda punya data yang lengkap ya, ketika ada yang salah terapi yang diberikan Anda bisa mengajukan saran gitu ya. Kemudian ada muskuloskeletal ya, endokrin, kemudian pengkajian spiritual, personal hygiene dan kebiasaan ya, kebersihan diri. Baik. Ini adalah pengkajian ya. Kita kembali ke PowerPoint ya. Itu tadi adalah pengkajian yang datanya harus lengkap. Ada data subjektif dan data objektif.
Kemudian setelah Anda mendapatkan data, maka dilakukan analisis data untuk menentukan diagnosisnya. Diagnosis aktualnya yang mana? Ya. Analisa data yang pertama nyeri akut contoh. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri pada luka bekas operasi dengan skala nyeri 6. Data objektifnya yang dilihat oleh perawat adalah tampak meringis, gelisah, frekuensi nadi 110 kali per menit, pasien susah tidur karena data itu. Sudah punya SDKI belum? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, jika sudah, maka pastinya Anda sudah tahu bahwa data yang dibutuhkan untuk menegakkan satu diagnosis adalah 80% dari data yang telah disediakan oleh SDKI, gitu ya. Contoh di sini nyeri akut, etiologinya bagaimana? Etiologinya adalah pasien ini contohnya pasien appendicitis, dia terjadi infeksi, kemudian dioperasi ya, pembedahan appendix, terjadilah luka operasi. Kemudian luka operasi tersebut mengeluarkan rubor kolor dolor sehingga akan terjadi nyeri akut. Rubor kolor dolor tumor ya, tanda-tanda infeksi. Kemudian yang kedua contohnya defisit nutrisi. Defisit nutrisi kalau SDKI cuma dibutuhkan satu data yaitu penurunan berat badan kurang lebih dari 20%. Nah, di sini 170 cm 50 gram, artinya itu lebih dari 20%, sehingga bisa ditegakkan nutrisi kurang defisit nutrisi ya. Nah, ada pembedahan appendix, ada luka operasi, bising usus menurun, ya ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Kemudian diagnosis keperawatan, ya perlu Anda ketahui diagnosis keperawatan itu memiliki 3 yang ketiga adalah diagnosis keperawatan Jadi ada 3 macam diagnosis keperawatan, ada aktual, resiko, dan promosi. Nah, di sini kalau aktual itu ditulis dengan berhubungan dengan. Kalau diagnosis resiko ditulis dibuktikan dengan DD. Kalau defisit promosi kesehatan ditulis dibuktikan dengan DD. Jadi kalau ini yang tadi yang saya contohkan adalah nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik, prosedur operasi. Kemudian defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan nutrisi. Nah, intervensi perawatan itu terdiri dari observasi. Saya ulang lagi, intervensi keperawatan itu terdiri dari observasi. Observasi pada nyeri apa saja? Identifikasi lokasi nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi pengetahuan keyakinan tentang nyeri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada terapeutik. Intervensi yang pertama observasi, yang kedua terapeutik, yaitu berikan teknik non farmakologis, kontrol lingkungan, validasi istirahat tidur, pertimbangan jenis dan sumber nyeri, kemudian yang ketiga adalah edukasi. Ya. Tadi pertama apa? Observasi, kedua terapeutik, ketiga edukasi. Jadi intervensi itu ada macam-macamnya ya. Jelaskan penyebab, strategi meredakan nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kolaborasi, pemberian analgesik jika diperlukan. Jadi ada apa saja macam komponen dari intervensi. Yang pertama adalah observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, untuk diagnosa kedua pun sama, macam dari intervensi mulai dari observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kalori. Kemudian terapeutiknya terdiri dari lakukan oral hygiene atau gigi kalau pasiennya mampu melakukan sendiri, fasilitasi melakukan program diet, sajikan makanan secara menarik, berikan makanan tinggi serat dan mencegah konstipasi. Kemudian berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Ini yang terapeutik, tindakan mandirinya. Kemudian ada
edukasi. Edukasi itu memberikan promosi kesehatan, ya anjurkan posisi duduk, ajarkan diet yang diajarkan, kemudian kolaborasi. Untuk kolaborasi ini, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, ya biasanya ada obat yang diminum sebelum makan supaya perutnya tidak sakit, ya. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Jadi ada observasi, terapi, edukasi, dan kolaborasi harus diingat-ingat, ya. Kemudian implementasi itu menjadikan kalimat intervensi menjadi kalimat aktif. Intervensi cenderung ke kalimat perintah, sedangkan kalimat implementasi itu kalimat aktif contoh, mengidentifikasi lokasinya, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Jadi ada tambahannya awalnya identifikasi lokasi nyeri. Jadi kalau kalimat implementasi menjadi mengidentifikasi. Evaluasinya subjek. Subjek ini data atau informasi yang didapat dari pasien. Kemudian objektif ini tadi ya, data yang didapatkan dari pemeriksaan atau pengukuran oleh perawat. Kemudian analisisnya contohnya pasien masih merasakan nyeri. Kemudian planningnya adalah intervensi dilanjutkan nomor berapa. Jika lanjutkan nomor 2 dan nomor 4, atau lanjutkan nomor 2, 3, 4, ya. Kemudian jika ada intervensi tambahan, maka sampaikan di situ bahwa siang ini pasien harus dilakukan kompres dingin, contoh, ya. Maka di planning itu, planning yang akan dilanjutkan planning apa saja atau nomor berapa saja. Kemudian jika ada tambahan maka dituliskan di situ, ya, tambahannya apa, tindakan tambahan. Oke, baik, terima kasih.